Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi siswa baru SMA di Ponorogo Tumpang tahun pelajaran 2020-2021. Saya bangga kepada kalian karena kalian sudah bergabung kepada keluarga besar SMA di Ponorogo Tumpang. Pada kesempatan kali ini, saya Bu Fadilatul Anissa mau mencoba menjelaskan tentang program kewirausahaan yang ada di SMA di Ponorogo Tumpang. Tentunya masih semangat kan? Masih ingat yel-yelnya? Coba. Salam entrepreneur, semangat berkreasi dan berinovasi. Yes! Pada kesempatan kali ini, saya mau mencoba menjelaskan tentang program kewirausahaan yang ada di SMA di Ponorogo Tumpang. Perlu kalian ketahui bahwa pada tahun 2019, SMA di Ponorogo Tumpang dipilih oleh Kemendikbud atau diberi kepercayaan sebagai SMA Kewirausahaan Nasional, di mana dari hasil program kewirausahaan nasional tersebut, siswa SMA di Ponorogo Tumpang menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usaha. Dan sampai saat ini pun usahanya juga masih berjalan. Sudah banyak produk yang dihasilkan dari siswa-siswi SMA di Ponorogo Tumpang melalui kelompok usaha siswa, baik itu produk makanan atau kuliner, produk kerajinan, atau bahkan produk tour and travel atau biasanya di jasa. Tidak hanya itu saja, di program kewirausahaan kita pun juga sering mengikuti berbagai ajang perlombaan di bidang kewirausahaan, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Pada tahun 2017, SMA di Ponorogo Tumpang mewakili Malang menjadi delegasi tim kewirausahaan yang mewakili Malang ke Bandung. Adapun produk yang diangkat pada saat ajang nasional di Bandung adalah bunga rosella yang dijadikan selai. Tidak hanya di tingkat nasional pun, di tahun kemarin juga mengikuti ajang Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia sampai tingkat di provinsi, mencapai 5 besar, yaitu mengangkat potensi lokal yang ada di daerah Tumpang. Jadi saya tunggu ide-ide kreatif kalian menjadi generasi penerus dari kakak-kakak tingkat kalian yang sudah mencapai di tingkat nasional. Saya berharap banyak kepada kalian agar bisa mengikuti perlombaan di berbagai macam ajang. Semoga saja bisa sampai di tingkat nasional lagi. Dari sekilas tadi, jadi setelah kalian lulus dari SMA di Ponorogo Tumpang, kalian sudah siap menjadi seorang wirausaha dan tidak mengandalkan melamar pekerjaan karena kalian sudah dibekali oleh berbagai macam keterampilan. Dari sekilas program kewirausahaan yang ada di SMA di Ponorogo Tumpang, selanjutnya saya akan mencoba bertanya kepada kalian, apa sih wirausaha itu? Ada yang tahu? Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang kewirausahaan itu sendiri. Mungkin di antara kalian sudah pernah melakukan sebagai pelaku usaha, yang tentunya sebagai seorang pengusaha tujuannya adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang wirausaha. Mungkin di antara kalian sudah ada yang menjalankan suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai ide kreatif dan inovatif yang bisa menjalankan usahanya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menjadi orang yang sukses
atau seseorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Pasti di antara kalian kepingin sukses kan? Saya punya tips dan cara menjadi orang sukses. Apakah kalian ingin menjadi orang sukses atau menjadi orang gagal? Pilih yang mana? Saya punya polanya. Yang pertama, orang sukses selalu berpikir kreatif dan inovatif, sedangkan orang gagal tidak memikirkan kreatif. Apakah kamu ingin sukses? Entah itu sukses di bidang pendidikan, entah itu sukses di bidang bisnis, entah itu sukses di bidang hubungan. Saya punya tips atau pola berpikir orang sukses ataupun orang gagal. Kamu mau pilih yang mana? Sukses atau gagal? Yang pertama, orang sukses. Orang sukses pikirnya adalah kreatif dan inovatif. Sedangkan orang gagal pikirnya yang monoton. Antara orang sukses dan orang gagal ada ciri-cirinya loh. Yang pertama, orang sukses. Pikiran dari orang sukses adalah berpikir kreatif, mencari solusi di masalah. Sedangkan orang gagal selalu mencari kesalahan di orang lain. Yang kedua adalah ciri-ciri dari orang sukses, pintar mencari peluang usaha. Sedangkan orang gagal tidak bisa mencari peluang usaha. Yang kedua, orang sukses selalu mencari informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan orang gagal merasa sudah pintar atau sudah sok tahu lah. Ciri orang sukses yang kedua adalah aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan, sedangkan orang gagal selalu monoton dan kehidupannya mengalir begitu saja. Sedangkan ciri yang ketiga adalah pintar mencari peluang usaha di berbagai hal, sedangkan orang gagal tidak pintar mencari peluang usaha. Yang keempat, ciri orang sukses yang keempat adalah memiliki jiwa kerja keras, disiplin, dan gigih. Sedangkan orang gagal tidak memiliki sifat kerja keras, sukanya yang bermalas-malasan. Sedangkan yang terakhir, ciri orang sukses yang kelima adalah suka membantu orang lain sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan orang gagal tidak mau membantu orang lain, bahkan menjatuhkan orang lain dan merasa tidak butuh kepada orang lain. Pesan saya, kunci dari kesuksesan adalah berawal dari mimpi. Mimpi dan kenyataan memanglah sangat berbeda, tetapi ada jalan menuju hal tersebut, yaitu kesuksesan. Mulai dari sekarang, kamu tulis mimpi yang kalian inginkan. Entah itu bermimpi menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, atau bahkan menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sukses, salam entrepreneur, semangat berkreasi dan berinovasi. Pesan saya untuk menjadi seorang yang sukses, yang pertama adalah berawal dari mimpi. Memang, mimpi dan kenyataan adalah hal yang berbeda, tetapi antara mimpi dan kenyataan ada jalan, yaitu kerja keras, gigih untuk menjadi sukses. Salam sukses, salam entrepreneur, semangat berkreasi dan berinovasi. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMA Diponegoro Tumpang adalah SMA Kewirausahaan tahun 2019. Adapun tujuan dari program kewirausahaan adalah membangun jiwa kewirausahaan di siswa SMA agar lebih mandiri menyongsong masa depannya. Adapun kegiatan di kewirausahaan berbagai macam. Yang pertama adalah budidaya budik damber. Salah satu program di ekstrakurikuler ini adalah budik damber. Budik damber adalah budidaya ikan dalam ember. Ini mengandung dua cara pembudidayaan, yaitu peternakan dan pertanian. Nutrisi yang dihasilkan oleh sayuran adalah dari kotoran lele dan juga makanan lele. bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah. Yang pertama, kita membutuhkan beberapa sayuran, ikan lele, botol bekas, kain flanel, kapas, isolasi, dan ember bekas. Cara pembuatannya, ember bekas diisi air secukupnya, lalu dimasukkan lele. Setelah itu ditempelkan cup yang sudah diisi sayuran, kapas, kain flanel, dan arang. Selanjutnya adalah produk dari batik atau kerajinan batik ekoprint dan batik jumputan. Program kewirausahaan Semadita juga menghasilkan batik ekoprint dan batik jumputan yang dibuat dari bahan alami dedaunan. Ini adalah hasil dari produk kami. Selanjutnya adalah kita juga memproduksi masker. Ini adalah hasil produksi yang dibuat oleh siswa-siswi SMA Diponegoro Tumpang dengan cara menjahit sendiri di tengah pandemi corona ini. Selanjutnya adalah contoh produk makanan yang dihasilkan oleh siswa SMA Diponegoro Tumpang. Ada beberapa produk makanan yang kami produksi di Entrepreneur Semadita. Contohnya dumpling dan dimsum. Juga ada beberapa contoh minuman, yakni boba milk tea, milky latte, dan cheese matcha. Itu tadi kegiatan dari program kewirausahaan. Saya yakin pasti kalian akan sukses barokah. Ada beberapa siswa SMA Diponegoro Tumpang yang sudah menjalankan usaha secara langsung. Ini ada beberapa video pelaku usaha siswa SMA Diponegoro Tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Triwurianjani. Salam entrepreneur. Semangat ya buat adik-adik kelas 11 ataupun kelas 10. Di sini saya akan sedikit membahas tentang wirausaha. Enak loh jadi wirausaha. Apa enaknya? Kita bisa mendapatkan keuntungan dua, yaitu kita bisa membayar sekolah sendiri dari hasil batik kita, dan kita bisa mempunyai uang jajan sendiri sampingan. Kita bisa menabung uang. Banyak deh kalian kalau mau coba. Di sini saya juga udah mempunyai usaha, yaitu namanya Micuimi. Jadi kalau kalian mau pesan, kalian bisa WA saya di 089634700504. Ya, ingat ya. Di sini saya akan sedikit memotivasi kalian agar kalian bisa memiliki jiwa wirausaha. Kenapa? Enak loh jadi wirausaha. Kalian bisa mendapatkan uang sendiri. Ya, demi sedikit pasti akan menumpuk ya. Gak ada yang semuanya akan langsung naik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kita harus melatih diri kita dari sedikit dan demi sedikit. Jadi buat kalian yang ingin mempunyai wirausaha itu adalah sangat bagus, karena di masa muda ini kalian bisa sukses dan menggunakan masa muda kalian dengan sebaik mungkin. Jadi jangan menyesal untuk masuk di wirausaha, dan jangan lupa nanti masuk di Extra Entrepreneur.
yang pastinya akan diajari banyak caranya untuk berjualan dan lomba-lomba yang bisa melatih kalian untuk jualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pertiwi dari kelas IPS SMA Diponegoro Tumpang. Halo. Nah, gimana nih adik-adik, masih betah kan stay at home walaupun sekarang udah new normal? Tetap jaga jarak ya, jangan lupa cuci tangan, tetap pakai masker. Nah, di sini saya di SMA Diponegoro Tumpang mengambil ekstrakurikuler entrepreneur. Nah, apa sih entrepreneur itu? Jadi, entrepreneur adalah keinginan seseorang untuk memulai bisnis baru dan kerelaan seseorang untuk bekerja dengan dirinya sendiri. Jadi, untuk adik-adik yang ingin jadi entrepreneur muda, jadi wirausaha muda, yuk gabung bersama kami di Entrepreneurs Madita. Nanti diajari banyak loh. Nanti di Entrepreneurs Madita kita diajari bagaimana cara memasarkan produk-produk kita, diajari untuk buat produk. Nah, biasanya itu kalau kita pas ekstra itu kita buat produk dan kita jual. Jadi kan kita belajar banyak ya. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang apa yang saya jalankan sekarang. Nah, saya itu punya produk ya. Ini Milky, ini mie keriting, dan saya juga punya pentol pedas. Pentol pedasnya itu saya packing seperti ini ya. Nah, sebenarnya mie ini ada stikernya, tapi stikernya pas habis, jadi nggak ada stikernya. Nah, saya menjalankan bisnis ini dan saya memproduksi bisnis ini. Sebenarnya saya punya latar belakang, yaitu kan saya kan tipe anak yang suka pedas ya kan. Sekarang juga banyak anak muda yang suka pedas. Kenapa nggak saya produksi aja? Bisa saya jual buat peluang usaha buat diri saya sendiri kan. Nah, akhirnya saya jalankan. Kan juga udah banyak belajar tentang wirausaha di SMA Diponegoro Tumpang, dan udah banyak pelajaran-pelajaran yang pelajaran yang diajarkan di Entrepreneurs Madita untuk kita menjadi wirausaha muda. Nah, saya menjalankan bisnis ini dan alhamdulillah dengan saya jualan ini, alhamdulillah lah ya buat belajar untuk jadi entrepreneur. Dan untuk adik-adik yang gimana ya, yang masih ragu, aku kepingin jadi wirausaha muda, tapi aku nggak iso apa-apa. Lah, itu waktunya adik-adik gabung ke Entrepreneurs Madita. Nanti di situ akan diajarkan banyak sekali tentang jadi wirausaha muda. Enak dong jadi wirausaha muda. Jadi bos sendiri dong, gak perlu ikut orang. Nah, oh iya, kenapa sih kita kok harus jadi wirausaha? Nah, kalau kita jadi wirausaha itu gini, kita mengerti arti berjuang ya. Maksudnya berjuang itu kita memperjuangkan usaha kita. Nah, untuk usaha kita kan sedikit banyak usaha kan juga ada tantangan, ada cobaan. Nah, tantangan dan cobaan itu membuat kita semakin semangat. Dan tantangan dan cobaan itu membuat kita gimana ya? Lebih mendewasakan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, cobaan itu kita jalani sendiri. Nah, gimana nih, masih ragu mau gabung di Entrepreneurs Madita? Yuk gabung bersama kami. Saya tunggu ya di Entrepreneurs Madita. Sekian dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur, semangat berkreasi, berinovasi. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Hai teman-teman semua, di sini saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman semua, terutama bagi adik-adik siswa baru. Meskipun kita masih sekolah, seorang pelajar, kita bisa loh membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Contohnya saya sebagai penjual online dan offline produk saya, stok produknya sudah melebihi 2 juta. Nah, teman-teman kan masih muda, masih banyak teman juga kan, jadi jangan membuang waktu mudamu untuk berhura-hura dan bermain saja, tapi manfaatkan masa mudamu untuk membangun bisnis yang akan bermanfaat di hari tuamu nanti. Jangan jadikan keterbatasanmu sebagai alasan untuk berhenti bertindak, melakukan sesuatu untuk menyiapkan masa depanmu yang lebih baik. Justru jadikanlah itu sebagai motivasi terbesarmu untuk lebih semangat berusaha untuk meraih mimpian terbaikmu.
Sekian motivasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.